bagaimana ke depannya ini Desa Tawenalu bisa berkembang pariwisatanya melalui para layang yang diadakan oleh Bapak Kepala Dinas Pariwisata. Saya Ino Supandi, Kadis Pariwisata Toka Timur, mengucapkan terima kasih atas kedatangan tim di Parlayang yang dapat menguji kelayakan tempat untuk pelayanan di Kaltim. Dan alhamdulillah tadi udah kesaksian bersama berhasil untuk take off dengan selamat. Jadi Bukit Tawainalo akan menjadi salah satu destinasi baru di Kolaka Timur ke depan. Itu harapan kita semua. Mas Kit, saya nih rencana Puncak Wesalo ini ingin ada atraksi. Salah satu atraksi yang kami inginkan itu gimana ada perang layang di Puncak Wesalo ini. Bisa lihat nggak potensi-potensi atau pegunungan di sini yang cocok untuk spot perang layang? Kalau dari sisi kontur, kalau Alamo sendiri ini terlalu pendek dan morfologinya kurang bagus, kurang pas. Tapi ada Bukit 500 yang jaraknya sekitar 2 kilo dari Alamo. Tapi view-nya jelas dari Alamo. Ya, dari puncak Alamonya jelas. Nah, itu yang mungkin salah satu potensi yang bisa dikembangkan. Untuk ke Bukit 500 ini, apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan? Ya, yang pertama adalah aksesibilitas jalan menuju titiknya. Yang kedua adalah lokasi lepas landasnya. Jadi nampaknya masih semak belukar atau hutan. Nah, itu yang harus dibuka. Pohon-pohon harus ada yang dipindahkan. Nah, terus yang ketiga adalah tempat pendaratan. Nah, kalau tempat pendaratan ada di Mowewe dan di seberangnya itu ada persawahan yang sudah terbuka. Jadi tinggal mengeringkan atau kalau ada lapangan sepak bola udah bisa kita lakukan. Selain Bukit 500, ya, kita punya Bukit 650 ini. Ini di belakang kita ini. Posisinya di belakang kita ini. Ya, di Alamo. Jadi nggak jauh, paling jaraknya sekitar 1 kilo dari Alamo. Tapi kesulitannya sama dengan Bukit 500. Aksesnya belum ada. Jadi ada dua alternatif atau zona untuk pendaratan ya di Mowewe ya. Dan di sebelah. Kalau angin dari barat, ya, kita mendarat di sebelah barat. Oke. Ada lapangan. Kalau angin dari timur, ya, ada di sebelah timur pendaratannya. Oke. Yang berikutnya adalah bagaimana arah angin yang stabil ya, dari mana. Itu yang salah satu non objektif lah. Karena kita terbang kan memang mengikuti atau menyesuaikan dengan arah angin. Ya, Mas Kit, jadi saya mau tanya lagi nih. Kira-kira langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dalam pengembangan potensi para layang ketika misalnya di Puncak Wesalo ini kurang pantas, bisa ada alternatif lain atau gimana? Harus cari tempat lain, alternatif yang lain. Nah, saya lihat tadi sepanjang perjalanan dari tempat kita menginap ke Alamo itu banyak bukit yang bisa kita cek tuh, ya. Itu bisa kita lakukan. Mana yang paling memungkinkan untuk kita datangi dan kita minimal untuk pengembangan. Artinya aksesnya sudah ada, meskipun mungkin naik motor aman nggak apa-apa. Terus tempat take off-nya sudah agak terbuka. Tempat pendaratannya bisa memilih ladang yang belum khusus nggak apa-apa, tapi ada gitu. Itu kayaknya bisa menjadi salah satu alternatif lain selain Alamo. Nah, ini bukit salah satu potensi yang ada dekat dengan kota. Oke, ya, Ya. pas di jalan Ada raya. ketinggian mungkin berapa ini? 200 meter, 250. Jadi kalau mau dikembangkan ini menjadi salah satu titik potensi. Konturnya bagus, ya, cuma memang problemnya kan masih ada lahan warga, ada tumbuhan. Tapi konturnya oke. Jadi satu, kalau ada akses motor sampai di atas, di atas di tempat
terbuka itu 50 kali 50 meter, angin dari arah mungkin selatan timur atau selatan barat, kita udah bisa terbang mendarat di sekitar sini yang terbuka. Pulang ke timur. Sore. View-nya keren. Keren, keren. Ya keren banget. Ini baru 3/4 perjalanan, jadi kita masih harus naik lagi 4 perjalanan. Wah, ini lerengnya oke. Ya, cuma memang masih ada pohon apa namanya, cengkeh. Ini yang harus kita bicarakan ini. Ini sepertinya lokasi yang terbaik ini ya, sekitar sini lah. Nah, di sini nih, di atas ini juga oke nih. Cuma kan untuk ngeler payungnya agak susah nih. Coba kita lihat. Ya, ini yang satu poin untuk di Orawa. Sepertinya ini yang paling terbaik saat ini ya. Untuk take off. Ya, untuk take off. Kalau di Bukit 700 sana, 800, 700 masih jauh. Tapi bahkan kalau angin bagus, kita bisa terbang dari sini, naik, bisa menuju ke belakang. Depannya sudah tinggal disempurnakan, beberapa pohon lah mungkin harus dipindahkan, tapi oke kan. Yang tinggal ini sebelah sini juga. Itu yang Ini dia Pak Kadis sudah tiba. itu dia, Ya, beliau itu dia. tadi. Beliau. Coba, Ya, selamat siang. Om Get. apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Akhirnya nyampe juga. Kedatangan tamu. Nyampe di TKO. Siap. Oke. Iya. Ya, inilah yang titik yang kita temukan yang mungkin cukup ideal. Jadi ya mudah-mudahan bisa disegerakan sehingga lokasi ini bisa dipakai untuk penerbangan. Nah, itulah salah satu tujuan kami sebagai Kadis Pariwisata ini kan wisata di Kotim sangat terbatas. Banyak tempat wisata tapi kurang pengelolaan. Salah satu upaya kami untuk meningkatkan itu adalah dengan membuat suatu destinasi yang bisa memantik untuk yang lainnya. Ya, Salah satunya untuk para layang gitu. betul. Makanya kami alhamdulillah kedatangan suhunya para layang Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa membantu kami dalam mencetuskan destinasi para layang di Kotim. Siap. Mudah-mudahan ini jadi contoh atau jadi tujuan wisata para layang sesuatu. Mudah-mudahan yang pertama kali. Lahan sudah diidentifikasi. Nanti tolong Pak Dila dicari siapa pemilik lahan ini. Untuk mengklirkan, karena kalau uji coba ini masih ada sekitar berapa? Masih 2 pohon ya. Ada 20 pohon, Pak. 20 pohon, tapi yang untuk sementara lebih. ini yang depan dulu ya. 2-3 aja. 2-3 dulu cukup untuk yang uji pertama. coba. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak. Saya datang Om, ya. jauh-jauh, Siap. harus bisa terbang. Siap. Biar komplit. Siap. Ini dia. Ini yang kami harapkan. Mudah-mudahan. Terima kasih Oke. banyak Om Get. Ya, Mudah-mudahan keren kami lah. bisa Bagus. contoh untuk di Sutra. Ya Allah ya astajib, kabulkan doa kami.
bersama para layang di Kaltim. Hormat teman-teman. Lelea. Akhirnya terbang. Alhamdulillah bagus sekali, barusan pertama kali melihat para layar di sini di kebun saya ini. Mudah-mudahan pemerintah kabupaten kalau bisa kembangkan ini untuk mendatangkan orang-orang asing datang ke sini untuk menjadikan pendapatan daerah Kabupaten Kolaka Timur. Bagaimana kedepannya ini Desa Tawenalu bisa berkembang pariwisatanya melalui para layang yang diadakan oleh Bapak Kepala Dinas Pariwisata, supaya kami juga mendapatkan hasil untuk Desa Tawenalu kedepannya. Saya Ino Supandi, Kadis Pariwisata Kolaka Timur, mengucapkan terima kasih atas kedatangan tim Depan Layang yang dapat menguji kelayakan tempat untuk para layang di Kaltim. Dan alhamdulillah tadi udah kesaksian bersama berhasil untuk take off dengan selamat. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih berkembang lagi untuk baik Desa Tawenalu maupun untuk Pemda Kaltim Sufan. Insya Allah dalam setahun ke depan kita akan lengkapi semua fasilitas, pengembangan SDM-nya maupun peralatannya. Mudah-mudahan pemerintah daerah bisa memberikan anggaran yang cukup buat kami, dan kami pun akan berusaha kepada provinsi maupun sponsor lain untuk bisa mengembangkan daerah ini. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih sukses tadi. Lelea. Tadi kanan banget, harus berjuang untuk take off. Jadi ya itulah tantangan kita, terbang di sebuah tempat yang baru, sehingga harus terbang yang menyesuaikan dengan kondisi itu. Tapi untuk terbang pertama lumayan lah, jadi cukup menantang. Mudah-mudahan bukit ini menjadi bukit yang bermanfaat buat masyarakat Kolaka Timur, karena tempat ini cukup strategis, dekat kota, dan aksesnya juga mudah ya. Tadi saya jalan kaki cuma 17 menit, ya 17 menit. Kalau naik motor jalannya mungkin dilebarin, itu akan lebih sempurna. Jadi bukit yang ada di Kolaka Timur ini, Tawenalu, akan menjadi salah satu destinasi baru di Kolaka Timur ke depan. Itu harapan kita semua.